Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Puja dan puji syukur pada kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita bisa bergumul di ruangan kelas 3 SDN Majalaya 5. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para tabi'in, para sahabat, sampai kita selaku umatnya. Ibu dan bapak yang saya hormati, hari ini saya akan mempresentasikan diseminasi tentang budaya positif. Sebelumnya terima kasih kepada kepala sekolah yang telah hadir, ibu dan bapak guru yang telah hadir, dan staf yang hadir juga hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya, berhubung ini tengah siang, lebih dari pukul 12.30. Bang Intan, ini adalah jam rawan ya Bu ya, jam rawan menuju kamar, menuju ngantuk ya Bu ya. Nah oleh karena itu kurang lebih saya akan mempresentasikan materi ini dalam waktu singkat, kurang lebih 1 jam sampai 2 jam ya Bu ya. Jadi ada beberapa materi yang akan saya sampaikan nanti di dalamnya tentang diseminasi budaya positif. Ibu dan bapak boleh bertanya tentang diseminasi budaya positif ini di lingkungan komplek alun-alun ini, SDN Majalaya 1, SDN Majalaya 5 dan 8 panggilkan Ibu. Nah, perkenalkan Bu, nama Abdi Arifah Madrasadi, Kalarasan Abdi, guru kelas 6 di SDN Majalaya 5. Untuk ini saya membawa kelompok belajar Mari Berubah SDN Majalaya 5 panggilkan Ibu. Bu tepangkeun satu tepangkeun Abdi. Perkenalkan juga ini fasilitator Abdi Bu, Ibu Wiwi Umarbuya, SPD MSI. Beliau ini adalah fasilitator Jawa Barat. Beliau yang membimbing saya di tingkat kabupaten. Oke, ada Ibu Rani Nurhayati, SPD MPD. Beliau bertugas di SMA Negeri Majalaya 2 sebagai pengajar praktik yang suka bolak-balik ke sekolah kami Bu ya. Next ya, ini dia Bu, disiplin budaya positif untuk merdeka belajar. Nah, jadi ada kaitannya disiplin positif dengan merdeka belajar. Nanti kita akan kaitkan dengan teori Ki Hajar Dewantara. Ya Bu ya, dengan Ki Hajar Dewantara. Tapi sebelumnya saya pengen tahu, Bu, arti disiplin positif itu apa? Ada yang tahu nggak Bu, disiplin positif itu apa? Sebelum nanti saya jawab. So, silakan Nek. Boleh? Ada yang punya ide atau punya jawaban? Ada yang masih ingat? Oke, mana? Datang ke sekolah tepat waktu. Oke. Datang ke sekolah tepat waktu. Ada lagi Bu? Disiplin positif. Bu Yana? Disiplin untuk maksudnya memajukan atau memperbaiki diri sendiri. Mantap ya. Ada lagi Bu disiplin positif? Ayo kita tebak-tebakan dulu sebelum kita ke teori yang sebetulnya. Ada lagi? Oke, jadi disiplin positif itu apa Bu? Ya, disiplin positif adalah satu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa kekerasan atau ancaman. Ya Bu ya, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi gitu ya, tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Oh, jadi ada timbal balik antara guru dan peserta didik, yaitu tadi contohnya datang tepat waktu, kemudian mendisiplinkan diri. Guru datang sebelum murid, bukan hanya karena DHI aja ya Bu ya, kita tanginas ya Bu ya, bukan gitu ya, tapi sebelumnya juga kita tanginas. Makanya ketika ada DHI biasa aja ya Bu ya gitu. Kemudian ada lagi Bu ya, dengan disiplin positif ini gitu Bu ya, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran. Jadi harus sadar kita itu
harus sadar bahwa kita tuh seorang guru harus memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita atau siswa kita gitu ya Bu ya, di lingkungan sekolah ya, sehingga tidak terjadi ancaman, iming-iming. Nah, ya kemarin di dalam kelompok kemarin ya Bu Yuni kita bahas ancaman. Mulai dari tunjuk aja, verbal itu udah ancaman. Awas, gitu kan. Sok bangor, iming-iming. Ada lagi iming-iming. Lamun hidup bager, ku ibu dipasihan permen. Besoknya, Bu abi bager. Nah, nanti dipasihan permen. Nanti kita akan bahas Bu. Ya. Anu ngerjakan PR, ku bapak dipasihan coklat. Besoknya, Pak, abi ngerjakan PR, tapi nanti dipasihan coklat. Nah, nanti kita akan bahas ya tentang disiplin positif ini. Lalu apa artinya gitu? Menurut Ki Hajar Dewantara gitu ya, di mana ada kemerdekaan. Jadi murah kali teh anak-anak itu nggak merasa tertekan belajarnya sama kita. Ya Bu ya, nggak merasa merdeka, makanya kita menggunakan kurikulum merdeka ya. Yang disitulah harus disiplin yang kuat gitu Bu. Oke. Nah, disiplin positif juga. Nah, ini yang tadi. Disiplin adalah suatu cara penerapan disiplin lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman. Ya, seperti ini. Tadi lupa untuk geser. Nah, ini Bu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran disiplin positif ini ada beberapa Bu. Yang pertama itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Nanti kalau Ibu saya doakan semuanya masuk ke CCB, PJP. Jadi ada menurut Ki Hajar Dewantara itu ada dua katanya. Harus mendidik atau menuntun secara kodrat zaman. Jadi tidak bisa disamakan zaman kita SD sama anak-anak sekarang yang kita didik disamakan gitu zamannya. Mungkin dulu mah nggak ada HP. Kalau cari materi deh melalui buku. Tapi kalau sekarang anak-anak Pak boleh googling kan gitu bahasanya Bu ya. Tiba-tiba muncul ya. Tanpa harus membaca banyak, harus mencari ya Bu ya. Kodrat zaman dan kodrat alam lingkungannya Bu. Jadi baru nanti sosialnya kabungkur saat ayeuna bakal berbeda. Dulu mah kita main itu kuku sampai hitam semua ya Bu ya. Si bintis teh haruri, ayeuna mah budak SD teh baru lulus. Nah, dataran nyongok tangan. Gitu. Ayeuna mah nyongokna handball. Makanya mendidiknya secara kodrat zaman. Oke. Nah, hanya menuntut tumbuh. Dengan kata lain, seorang pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya gitu. Perilakunya, attitude-nya, akhlaknya menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Kemudian ini diperumpamakan gini Bu, seorang petani menanam jagung hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung gitu ya. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah dengan cara dipupuk ya Bu ya, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk, memberi air, membasmi ulat, jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain-lainnya. Menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kita next masih ada materinya. Nah, utamanya peran kepemimpinan. Nah, nanti kita sebagai pemimpin di kelas, ya, ruang lingkup paling kecil itu adalah kelas ya Bu ya. Kepemimpinan pembelajaran agar mampu mendorong tumbuh kembangnya peserta didik Bu. Jadi nanti kan ada pembelajaran tentang diferensiasi. Setiap anak Pak abi mah dengar terus Bapak nerangkeun teh. Tapi ketika dengar YouTube, abdi terang maksud Bapak naon. Aya teh begitu Bu. Aya punya. Ayo nah kita mau gambar gedung. Tapi keadaannya di kelas. Mungkin gak anak-anak akan bisa menggambar gedung yang bagus. Nah, aya oke Pak abi mah kedan tinggal gedungna Pak. Nah, kedan tinggal gedungna kakak biasa abdi ngagambar. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Ya, tumbuh kembang peserta didik secara holistik keseluruhan ya Bu ya. Aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada anak-anak atau siswa, betul ya Bu ya. Nah,
Balik lagi ke budaya positif. Yang pertama tadi adalah ada pengkondisian dulu Bu, dikondisikan baru datang. Kalau dulu mah kita dengan udah berdoa teh sida kembali balem gitu kan. Orang mau bertanya gimana, anak-anak mau bertanya gimana kalau sida kembali balem. Ya, jadi anak-anak sekarang teh bukan menutup bibirnya, bukan untuk supaya cepet, tapi supaya untuk berpikir bagaimana anak tersebut supaya berpikir kritis. Bu, yung ibu mancing led di sana. Kritis kan? Mau siapa ibu guru dari dia? Nah, biasanya mah orang gitu nyamanya. Biasanya orang mah osok isin, osok ambak, lamun dilaraskeun ku murang kali. Kabayat ke murang kali diambak ku urang. Nah, itu dia. Kiut betul ya, Bu ya. Kemudian ada konsolidasi, ya. Konsolidasi ini pertama kita meminta izin dulu kepada ibu kepala sekolah, Bu, budaya positif itu gini. Soalnya anaknya ada anak kelas anu begini. Bagaimana kalau kita restitusi, nanti kita akan bahas lagi restitusi ya. Kemudian mengimplementasikan, diterapkan kumaha carana dan keberlanjutan. Ingat, yang paling sulit itu adalah bukan menanam jagungnya, tapi memelihara jagungnya supaya tetap tumbuh. Dari pokolakan mah gini Bu, abdi ge satahun sakali, murang kali nyana teh tina pot, cul, anjingna garing. Tapi ketika takak tersebut biasa setahun harusnya dipelihara ku murang kali. Kira langsung seperti itu. Nah, ini dia pokoknya ada pengenalan gerakan disiplin positif harus tadi Bu. Kemudian membuat perencanaan. Nah, membuat perencanaan biasanya orang mah osok Bu peraturan kelasnya Bu ya. Atau biasanya disebut dengan kesepakatan kelas. Pas di awal tahun itu selain kita memilih ketua kelas, juga membuat jadwal pelajaran. Dan yang paling penting adalah tata tertib. Tata tertib biasanya dibuat ku ibu atau kesepakatan dengan anak-anak. Nah, biasanya gitu ya di awal. Nah, ayo kita bikin kesepakatan kelas. Apa aja? Nomor 1, Joaya mengacu orang kali deh. Bu, tidak boleh membawa handphone ke kelas. Diserah ku ibu deh. Kan gitu ya Bu. Joaya mengacu. Apa sih Kak? Bu, tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di kolong bangku, nanti banyak nyamuk. Oke, kita tulis bagus. Beres, sarjana semua masukan dari anak-anak sampai 10, 20 dirangkum sama kita dengan menggunakan bahasa yang baku, kemudian kita tempel. Tempelnya seperti itu Bu. Contohnya, ya, ada pohon literasi, kemudian dikasih daun. Daunnya kita ditulisnya sama siapa? Sama murid harusnya, Bu ya. Gitu, bukan sama gurunya. Ada tulisannya butut, nyatet ada budak SD atau hargai, ya. Oke. Kemudian ada sosialisasi berkata kalau makna biasanya kan orang masuk dirapatkan si orang tua. Bu, perkembangan anak ibu selama 6 bulan gini, bukan hanya dirapot tapi dirapatkan juga ya Bu ya. Makanya rapot diberikannya kepada orang tua, ya. Kemudian membangun komitmen. Jika kalian melanggar peraturan sekolah ini, kesepakatan kelas ini, apa sanksinya? Joaya mengacu deui. Bu, joget. Joget wae itu. Bios, joget masuk ke joget. Tapi kudu beda-beda. Bu, kumaha lamun sanksina dikiwir? Boleh enggak Bu sebetulnya? Tidak boleh, hati-hati. Nanti kita bahas restitusi. Ya. Bu, dipukul, Bu, kekerasan itu nggak boleh ya. Kemudian konsolidasi. Yang pertama adalah mendeklarasikan gerakan disiplin positif di sekolah. Maka Ibu. Kemudian menyusun, kemudian memahamkan secara substantif tadi yang dirangkum dengan menggunakan bahasa baku ya. Kemudian ada implementasinya, ya, diterapkan keberlanjutannya. Ulah dugikeun ka peraturan kelas atau kesepakatan kelas hanya berlaku untuk 1 hari.
Makan gitu. Makan. Bikin supik. Iya, nyerah. Ini nih. Boda. Ya. Ya, next. Ada motivasi perilaku manusia, Bu. Nah, ini dia, Bu. Pengertian motivasi perilaku adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu atau suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau rangsangan atau daya penggerak. Biasanya sebagai motivasinya, Bu Yayu, kalau Bu Yayu juara voli, nanti Ibu KS akan berikan hadiah reward berupa kalung tina penyerot misalnya. Wah, aku mau gitu kan. Aku mau jadi juara dan sebagainya. Nah, motivasi daya dorong. Nah, nanti kalau kamu berkelakuan baik selama 6 bulan, nanti Ibu kasih reward ketika kita menerima rapor. Apa Bu rewardnya? Nanti deh surprise gitu ya. Surprise. Ya, surprise gitu ya. Nah, itu dia Bu motivasi. Oh, jadi si anaknya berkelakuan baik dan sebagainya. Ya. Ada Ibu kasus seperti ini di SD yang lain. Berkelakuan baik. Nah, kalau kamu berkelakuan baik hari ini, besok kamu boleh bawa HP. Boleh Pak, boleh main game Pak, boleh. Yang lain belajar Pak, ya enggak, jam istirahat. Oke, berkelakuan baiklah anak tersebut. Pak, aku kemarin berkelakuan baik, nggak ngacau dan sebagainya. Boleh main HP Pak? Boleh. Dasar anak Bu, karena kontrolnya kurang, ketika setelah istirahat yang lain masuk, dia masih main game, main HP. Nah, posisi kontrol kita yang harus konsisten. Ada nanti posisi kontrolnya. Ya, ini dia Bu, motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Tadi, jika kamu baik, nah, ku ibu mau dijewer, ku bapak mau diciwir, mau dihukum. Motivasi. Oh gitu Pak, itu motivasi. Ya, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Tadi, nah kalau kamu berkelakuan baik, nanti ku ibu, ku bapak dikasih permen. Besok nanti dikasih permen untuk mendapatkan imbalan. Bukan dulu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ada kamari dikasih anu. Jadi akhirnya dia meminta-minta Bu. Ini yang harus kita hindari. Ya, boleh kita kasih reward? Boleh banget. Ya boleh. Ya. Next, nah ini ada posisi kontrol restitusi. Ya, apa itu Bu restitusi? Ya, boleh tahu Bu restitusi apa Bu? Dilabeli. Ya, apa itu? Restitusinya nama? Googling lah Bu. Boleh. Restitusi. Pembayaran ganti rugi Pembayaran ganti rugi oleh para pelaku tindak kejahatan. Oh, itu mah kriminal. Restitusi pembelajaran ya mah. Restitusi pembelajaran. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mantap. Memperbaiki kesalahan. Tepuk tangan. Juara. Nanti Ibu dapat tabungan dari BJB. Tabungan sendiri aja ya, tabungan diampulan ya, gitu. Jadi ketika anak salah bukan dihukum tapi diperbaiki. Kalau kepala sekolah mah nggak ada seorang pekerja yang salah, tapi banyak pekerja yang harus dibenarkan, diluruskan.
Oh gitu, itu senang. Ya, kumaha carana? Nih ada banyak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka sendiri dengan karakter yang kuat. Nukumaha, contohnya restitusi bukan menebus kesalahan, bukan. Nanti ya kita cari contohnya. Namun restitusi adalah sebuah tawaran, ya, tawaran dan bukan juga paksaan. Ya, restitusi juga fokus pada solusi, Bu ya. Kita jadi lamun aya masalah berarti aya solusi, gitu. Lamun aya reward berarti aya punishment, hukuman, dan seterusnya. Restitusi juga fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat kesalahan pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi lamun disalahkeun biasana mah eta sok disurakan ku rerencanana. Dasar pengacau. Nah, bahasa seperti itu yang harus kita perbaiki. Ya. Gitu. Dokumen Bu, ini dia. Posisi kontrol restitusi menurut Dian Gosan dalam bukunya tahun 98. Pertama, kita itu sebagai manajer Bu, ya, sebagai pemimpin. Yang kedua sebagai pemantau atau monitor. Yang ketiga sebagai teman. Oh, jadi kabudak oke orangnya kudu berperilaku seperti teman. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, kalau kamu seperti itu, Bapak jadi malu. Dia kelakuan. Tentunya ada budak teh. Gara-gara orang, Bapak jadi merasa bersalah. Nah, padahal itu bahasa dari seorang gurunya ya. Kemudian ada penghukum, mana tadi? Penghukumnya bukan kekerasan lagi. Ya, nih kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, penghukum ciri-cirinya marah-marah. Masa berenya punya halis jika sorotan perdoa tadi. Wah, misalnya kamu habis itu. Yuk kita perbaiki di Kombang mari berubah. Ya. Kemudian menyakiti dasar mana sih ganti hamis listrik cicing di tengah jalan. Habis itu. Yuk kita berubah ya. Kemudian mengancam sekali-kali deui kitu. Ku ibu mah digantung tuh, diganti bendera teh ku beuheung maneh. Dicekek logor. Nah. Kemudian menyalahkan gara-gara maneh, nah, batu jadi ceri. Nah, seperti itu ya. Kemudian bahkan juga terjadi kekerasan gara-gara hidup. Batur jadi dijalikeun. Yuk kita berubah bersama, kita rubah cara belajar kita menjadi lebih baik. Nah, perkataannya kalau kamu tidak menuruti, nanti Bapak Ibu hukum. Sieun budak teh ingat di sekolah. Betul nggak? Jadi kudu kumaha tuh ngajar teh? Ya, ngajar itu adalah menuntun, ya punya nuntun aja gitu. Karena udah nuntun doa Bu, disuruh tuh, ya. Nah, dampaknya adalah karena taat, karena takut. Kemarin si bapak ngamuk, si Yuna ayeuna mah keburu-buruan ke kelas oke. Apakah itu etika yang baik? Tidak. Anak jadi tidak percaya diri ya Bu ya. Kemudian cenderung mengulangi kesalahan lagi. Par oke diteungeul ku bapak geus karasa. Sakitueun hayu. Ya gitu, budak teh ngajanjian. Ya. Kemudian menyalahkan orang lain. Ada si eta oge. Ngilu kamari geureuy, abi gawe geureuy we. Kemudian cenderung berbohong. Pada abi mah teu nyaantah Pak tah. Keur cari ucing gitu. Ulah cari abi mah. Ya, seperti itu. Jadi aku kalau dihukum tuh jadi banyak berbohong dah sieun teh punya. Nah, ini dia. Sebagai teman, ciri-cirinya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, Bu. Ya, tidak akan banyak bapak-baturan, gitu kan? Misalnya bahasa orangnya, Bu ya. Kemudian, tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Ya, melalui persuasi pendekatan ya Bu. Ya udah, gak apa-apa. Lain kali jangan diulangi ya. Besok nanti diulangi lagi. Kamu kenapa manjat pagar? Bu pengen tahu di luar ada
Ya jangan manjat pagar nanti jatuh. Ya udah, nggak apa-apa. Jangan diulangi lagi. Besoknya gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, kalau kamu, wah ibu guru. Ya. Ada caranya ya. Nah, dampaknya adalah siswa tidak disukai terhadap gurunya dan diulangi deh. Apalagi gitu. Betul nggak? Betul, udah tahu. Mereka udah punya indikatornya. Gitu, dia udah bisa mengukur, si ibu anu mah paling oke ngetewel, mual nyewit mual. Kemudian menyepelekan aturan yang disepakati. Bukan baiklah aturan itu mah, dayuna pukul, menyepelekan ya. Kemudian cenderung mengulangi kesalahan dedeyun hanya diulangi ya. Diulangi. Kemudian kecewa kalau tidak diperhatikan gara-gara ini nih ya yang tadi. Bahkan bahasa lembut pun jika diulangi berulang-ulang seperti itu ya, kecewa kalau tidak diperhatikan. Si ibu makamari ulangi kesalahan ditegur nah ya ini diangkapnya murid si ibu saya kerja gaduh antos segala apa ya gitu. Ini betul. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat merasa bersalah, suka berceramah, ya, ketika menasehati, ya biasa nama kita seperti itu ya bu, abdi ke rumah bu, ya. Kemudian tidak berani menggunakan kekerasan verbal dan fisik. Kemudian membawakan perasaan sedih dan haru. Ibu teh merasa sedih. Kalau kamu seperti itu, jadi mohon jangan diulangi lagi. Seperti itu ya. Ya drama. Kan kita mah punya masalah di rumah ketika di sekolah senyum, karena anak kok kelas 1 2 mah. Ya nggak bisa di kamar ke anak 1 2. Ibunya ada di luar kelas kok nungguin. Mama, ibu anu marahin aku. Pindah rumah, enak gitu ancamnya pindah. Ya, pindah. Pindah sekolah. Pindah sekolah. Ya, kemudian apa itu namanya? Dampaknya adalah siswa merasa kasihan kepada gurunya tadi. Ini karunianya, tapi merasa menjadi rendah diri juga. Meni seperti itu bu. Kayaknya meninya. Nah ini sebagai pemantau. Sebagai pemantau, ciri-cirinya memberikan opsi sendiri demi kepentingannya. Nah, ayat masuk itu, ya. Nah, jangan menurut ibu, bukan menurut ibu harusnya. Menurut aturan kita, yang telah kita sepakati bahwa membuang sampah itu akan mendapatkan sanksi. Sanksinya berupa buang 1, ambil 10 misalnya ya. Kemudian selalu perhitungan dari buang ke gaduh atau pirang begitu eta mobil eta mau pulpen 5.000 ibu mah pulpen 1 juta misalnya ya, suka perhitungan. Kemudian orientasinya kepada reward dan punishment, hukuman hadiahnya di hukuman dibahas ya bu ya. Dampaknya bu nih, siswa melakukan sesuatu demi hadiah itu tadi. Aku akan berbuat baik jika bapak guru ngasih permen ke aku. Ya, kemudian cenderung menghindari hukuman. Tadi deh, kasih hukuman. Ayo siapa yang mau bertanya? Tengah curang teh, dasieun. Ayo, siapa yang mau bertanya? Gak ada, karena sieun guruna. Ya, kemudian siswa cenderung materialistis. Tadi abdi bakal dongkap ke sekolah tepat waktu, lamun ibu bapak guru masihan coklat misalnya. Ya, kemudian terjadi disiplin jangka pendek. Cek, ya, disiplin jangka pendek. Sehari tahun, hari itu, disiplinannya. Nah, dan ini kita sebagai manajer, biasanya kita merasa saya adalah pemimpin di kelasnya. Ya, kemudian ciri-cirinya adalah memberikan refleksi terhadap kesalahan siswa. Ya, nah yuk
kita balik lagi, kita tafakur bareng-bareng, ya. Kemudian melibatkan siswa dalam menyikapi perbuatan, mencarikan solusi. Nah ini, ya. Kemudian berlaku menumbuhkan kesadaran terhadap perbuatan atau empower, ya. Biasanya gitu ya, ibu banyak. Nah, kenapa kamu? Bu, aku nggak upacara karena nggak punya dasi. Oh, sini. Ibu ada gantung dina paku, dina tembok. Ini ibu ada. Kita sebagai solusinya, Bu ya. Kenapa kemarin nggak sekolah? Bu, udah basuh sepatunya, Bu. Kumaha kalau gitu. Biasa nomor senda, tapi kalau sakit itu. Kemudian percaya bahwa dia bisa lebih baik. Nah ini Bu. Nah kemarin kamu melakukan kesalahan membuang sampah. Mulai hari ini kamu nggak boleh ya? Ya Bu, siap. Oh anak kan merasa dimotivasi, Jo. Iya siap. Ya. Kemudian cenderung terjadi disiplin jangka panjang. Nah berarti fungsi kita di sini Bu. Hayo nah bebarengan sasapu untuk menjaga kebersihan supaya tidak ada nyamuk misalnya. Ibunya. Nah, yuk kita belajar Bu dari tadi 5 posisi kontrol. Studi kasus ke-1. Aku pernah disuruh bernyanyi di depan kelas karena tidak membawa buku gambar. Manajer posisi kontrol. Nah ini dia penghukum, manajer, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau. So dari 5 posisi kontrol ini kasusnya aku pernah disuruh bernyanyi di depan kelas karena tidak membawa buku gambar. Posisi kontrol itu waktu itu sebagai apa? Sebagai penghukum, manajer, pembuat bersalah, teman atau pemantau? Yuk kita cek. Apakah betul? Penghukum. Mantap. Kasus 2. Aku pernah berantem. Pak guru bilang sudah capek mengajari kamu. Bapak teh capek ngajar mana teh? Hidup teh dulu baik. Nah posisi kontrolnya mana Bu? Penghukum, manajer, pembuat bersalah, teman atau pemantau? Sebagai apa? Gigi 2 kilo 45. Sebagai apa Bu? 3. Sebagai pembuat rasa bersalah. Yuk kita cek. Mantap. Ya, berarti Ibu ini mulai memahami nih. Yuk, next kasus 3. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Ibu guru bilang tidak apa-apa, sama ibu dimaafin nak. Nih posisi kontrolnya yang mana Bu? Penghukum, manajer, pembuat bersalah, teman atau pemantau? Teman. Yuk kita cek. Mantap. Baru udah paham nih. Yang selanjutnya, studi kasus 4. Aku pernah salah memakai seragam. Harusnya acung olahraga, ya acung dinas, acung bersih Bu. Putih merah, ya gambarnya abdi putih biru, ya. Ibu guru menyuruh pulang sesuai peraturan sekolah. Posisi kontrol waktu itu, ibu sebagai apa? Coba kita cek. Mantap. Nah, itu bedanya kenapa yang satu kuning, yang satu merah? Coba ganti, ada nggak bedanya? Oh ada ibu di tas pemantau, mengklarifikasi, ya Bu ya. Ya, next. Nah, mau kasih apa? Jawaban terakhir. Aku pernah mengejek guru. Oh, si ganteng, si gelis. Pertanyaannya, budak mengalami guru, ayo Bu. Ayah. Nah, kemudian dipertemukan dengan guru tersebut dan berdiskusi. Kunaon ujian teh, bapak nyebut ganteng si Galiminho, misalnya. Gitu. Mohon Pak ngapunten. Posisi kontrolnya sebagai apa Bu? Sebagai apa? Sebagai manajer. Yuk kita cek manajer. Mantap.
Nah, ini dia Bu, ada diagram motivasi perilaku manusia. Ini motivasinya paling besar diagramnya. Kemudian eksternal dan internal. Biasanya kita mah lebih ke apa ya? Melihat di luarnya bukan di dalamnya gitu. Ya, bukan di internalnya. Yang pertama adalah kalau dari eksternal nih identitas gagalnya itu lebih besar Bu. Hati-hati nih. Si budaknya kepercayaan diri. Tapi kalau ku internal, dimotivasi dan sebagainya, itu identitasnya sukses. Makanya kenapa banyak anak berattitude baik lebih sukses daripada anak pintar. Gitu. Karena orang berattitude baik, biasanya dia sosialnya juga baik. Banyak kenalan, ini itu ya Bu ya. Kemudian perilaku kontennya negatif. Baik, tadi teh baik dah bapak mah, dah mau ngambek, paling ngambek oke nyepret, nyepret mah mereka sakari seueut, sakitu, melakukan kesalahan lagi, we. Perilaku konten positif, nih yang paling besar nih Bu. Kalau ibu memberikan suatu motivasi, merestitusi, ya anak tersebut. Jadi ibu ulang main tangan nama, tapi coba tanya, cari masalahnya dulu. Kemudian kita berikan solusi, ya. Kemudian kontrol diri. Nah, ketika tadi si anak udah merasa nyaman sama kita, dan kita mah guru itu adalah diguru dan ditiru. Bisi apa bapak Nah, kita kontrol diri. Kemarin oke dah. Bikin rentan teh buang 1 ambil 10 mual karena wadah rentahkeun ayeuna mah dan sebagainya. Ya Bu ya. Kemudian ini yang paling bawah ada penghukum 5 posisi kontrolnya ya Bu ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan juga manajer. Gitu. Saya juga ingin menjelaskan Bu satu lagi sebelum ke penutupan, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan cara tadi tahu sih restitusi teh, restitusi teh ya. Restitusi adalah cara efektif untuk menanamkan disiplin positif ya pada murid. Disiplin positif itu attitude-nya, akhlaknya baik dan seterusnya baik ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, tadi Bu, ya, sehingga mereka bisa kembali ya pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Kemudian ciri restitusi ya dengan disiplin lainnya. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tadi, ya. Kemudian namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi kesalahannya mau diulangi lagi. Bukan menebus kesalahan. Tuh gara-gara abdi salah jadi we disindre. Bukan seperti itu ya Bu ya. Restitusi memperbaiki hubungan. Contoh, si Udin dan si Idin bermain. Karena si Idin lepas kontrol, dia menarik baju si Udin sehingga kancinya copot. Laporlah si Idin kepada bukan si Udin, ke gurunya. Ke gurunya, Pak Udin dan Idin. Gitu kan? Baru, Bapak, iya tinggal kancing api coplok ku si Idin. Ku si Udin, ku si Idin. Tinggal coplok. Mana si Idin ada dia. Kunaon Idin, padahal abi lagi heureuy. Terus abi ngabenyeng ngacukna, coplok. Terus kumaha, Idin ayeuna bari kumaha. Kita berikan solusi, kita restitusi. Permasalahan yang berdapat, kita kasih solusi. Cara untuk memberikan solusi adalah memberikan tanggung jawab kepada si korban dan si pelaku. Untuk si pelaku, maka diberikanlah pelatihan untuk memperbaiki kancing. Oleh siapa? Oleh gurunya. Soalnya dia ini laraskan kancingnya. Caranya kieu ngecor selesai. Si Udin sambil ngobrol, Din, nanti kalau si Idin udah selesai memperbaiki baju kamu, kira-kira kamu mau apa? Aku mau memberikan maaf, Pak. Aduh dapat.
Setelah bajunya selesai, kemudian si Idin ini minta maaf. Yang satu minta maaf, yang satu memberikan maaf. Mulai dari situ si Udin dan si Idin main bareng lagi. Nah, itu anu disebut dengan memperbaiki hubungan. Jangan sampai gara-gara kancing, gara-gara sepatu, budaknya jadi musuhan, bahkan lebih renggang lagi. Ya Bu ya. Kemudian restitusi adalah tawaran anu tadi. Sok Din, mau digimanain ini bagi si Udin. Ya aku mau perbaiki Pak, tapi aku nggak bisa. Nah itu ya. Kemudian restitusi juga menuntut Sok Din, dia cara ngecos anu tadi. Ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar si korban dan pelaku dari tindakan tersebut. Anu hiji kajawab, bajuna atau selaras anu hiji kajawab bisa memperbaiki bajunya. Ya Bu ya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik menurut dia Egosa. Restitusi adalah cara yang paling baik ya Bu ya. Itu. Apakah ada cara yang lebih baik lagi? Nanti sesuai dengan budayanya masing-masing ya Bu ya. Gitu. Tapi untuk pembelajaran hari ini restitusi yang paling baik. Kemudian adalah restitusi fokus pada karakter si Udin. Jadi lapang dada, bukan dadanya segede lapang Bu, lapang dada menerima permintaan maaf dari si Udin, dan si Udin menjadi nah sebutnya teh meminta maaf, orang yang suka meminta maaf itu ya. Kemudian restitusi saling menguatkan Bu, si Udin dan si Idin jadi lebih saling percaya ya Bu ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi ya. Kemudian restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Makanya tadi menguatkan karakter antara si Udin dan si Idin itu. Keyakinan kelas udah dan lain sebagainya udah. So Ibu, sebelum kami simpulkan, mungkin Ibu dan Bapak ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi satu inspirasi buat saya dan masukan juga buat saya. Mangga Bu, bila ada pertanyaan sah, sok. Mangga, Bu Iden. Mangga, Bu Yayu. Apa? Ada Bu? Bu Susi, naon. Aduh, Bu. Ayo. Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak Arif atas kesempatannya. Mau bertanya, apakah kemungkinan ada tantangan yang dihadapi ketika menerapkan restitusi dalam pembelajaran ini? Jika ada, bagaimana caranya? Terima kasih. Mohon izin menjawab. Tapi sebelum saya menjawab, Ibu ada yang mau dijawab dulu nggak? Berdasarkan hasil diskusi kita. So, mangga Bu. Ada yang mau menjawab belum? Oke, ya udah. Tantangan ada Bu. Tantangannya ada. Yang pertama adalah konsistensi. Ketika kita sakaliun, gini restitusi beratnya. Kalau jengkel karena hatinya gusik, lalu ya hati mau ngobrol gitu. Menyalahi hati. Ya banyak Bu tantangannya ya. Yang pertama harus konsisten dulu. Yang kedua, biasanya restitusi ini Bu ya harus berdasarkan kesepakatan antara tiluan banyak kedua belah pihak. Satu korban, dua pelaku, tiga fasilitator. Kita berfungsi sebagai fasilitator. Nah, yang tadi disebutkan, kira-kira Idin meminta maaf atas kesalahannya narik baju kamu sehingga kancing baju kamu copot. Mau memberikan maaf nggak? Ya Bu, ya Pak, aku mau ngasih maaf sama Idin. Harus Pak. Lama udah mau cari lagi solusinya. Terus Udin, ini kan kamu nggak ngasih maaf sama Idin. Terus kamu maunya apa? Maunya gimana? Terus cari lagi Bu. Nggak Pak, sebelum baju Idin disobekin lagi, dicopot deh kancingnya. Adil nggak seperti itu? Hati-hati, kejadian seperti itu tidak ada ya, karena restitusi sudah berjalan. Ya,
Itu tantangannya. Solusinya seperti itu tadi, kesepakatan, kemudian komitmen antara kedua belah pihak, ya Bu ya, kedua belah pihak. Dan yang paling penting adalah meyakinkan bahwa si Udin akan merasa nyaman kembali menggunakan baju yang sudah diperbaiki oleh si Idin, dan si Idin akan mendapatkan kepercayaan lagi setelah memperbaiki baju si Udin. Gitu. Jadi harus ada sepakat. Intinya saling meminta maaf. Gitu Bu. Mudah-mudahan Ibu tidak puas dengan jawaban saya, karena nanti saya akan bertanya lagi ke atas supaya kita mendapatkan jawaban yang paling valid, ya Bu ya, yang paling valid. Karena kebetulan saya lagi belajar gitu Bu. Kalau ahli ilmu mah menurut pendapat saya, tapi kalau jawaban saya adalah berdasarkan hasil pembelajaran, gitu. Maka bila ayah badai ngawalar pertarusan Bu Yuni, saja hatur nuhun ka Bu Yuni parantos ngaloskeun tantangan dan solusi tentang menerapkan restitusi. Bu, bila badai ngawalar baik tentang restitusi ini, Bu isi diam-diam baik. Ya, Bu Ren, ada nggak kira-kira jawaban dulu dari Bu Yuni? Bu Yuni gimana? Mudah-mudahan tidak puas ya Bu Yuni ya. Gitu. Bu Ren, silakan Bu, satu pertanyaan lagi. Sok ese. Nah, sok. Tentang apa we? Tentang kasus yang ada di sini kita curhat. Kasus. Ada kasus kelas. Amat susah gitu. Sekarang dilakukan, besoknya dilakukan lagi. Meskipun udah ada teguran-teguran dari guru dengan cara apapun, tetap gitu. Anaknya Allah, tapi kan dari situ terlihat ternyata si anak itu di lingkungan rumahnya begitu, jadi susah, susah dibenarkan. Malahan itu mah yang balik tadi ke lingkungan FTC. Aduh. Ya. Sih, FTC di awal kata FTC. Soalnya kayak FTC Pak, ibu belut. Oh iya. Ya. Ke Amerika supaya kita bangga. Mama yang FTC teh ya Allah, mata kau ibu aja. Ibu bulan dulu. Apa gitu Pak ya Allah kayak teman belum kayak ternyata Backgroundnya seperti itu. di lingkungan rumahnya seperti itu. Karakternya. Ya. Sebenarnya. Ya. Gua ada yang mau jawab Bu. Malah Bu ada yang mau jawab tentang solusi yang dihadapi oleh Bu Susi. Kelas berapa Bu? Kelas 1. Subhanallah. Mana Bu? Bu, ada yang mau jawab nggak kira-kira solusinya? Bu Yuni biasa nama. Bu, berdasarkan pengalaman Ibu mengajar 40 tahun. Sok, mana? Kalau pengalaman, karakter anak itu dibentuk karena lingkungan. Betul. Ya. Karena walaupun lingkungannya begitu negatif, Ya. yang harus meluruskan itu orang tua yang berperan penting. Betul. Oke. Jadi orang tua ya. Oke. Jadi Bu, solusinya kata Ibu ini kalau misalnya backgroundnya seperti itu, ya orang tua itu yang Orang menjadi. tua saya panggil. Oke, mantap. Orang tua panggil ini bla 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 bla. Kata orang, "Mama jangan ke ibu." Makanya. Jangan ke ibu itu orang buncit. Oke. Buncit logo. Betul. Ada lagi Bu solusi seperti itu? Maka Bu Ren, mungkin berbagi itu Bu ya. Sok Bu. Bu ya yuk. Silakan. Aku mah takut. Oke. Orang tua begitu. Oke. Jangan ke ibu guru. Kan sekarang mah guru nggak boleh sembarangan ngomong anak. Betul. Ya. Sedangkan anak mah, jadi gimana? Oke. Malahan ibu. Ya bertentangan ya Bu ya. Terus ibu teh agak benci. Oh, oke. Merasa bersalah benar. Betul. Melakukan semua orang tua di sini. Oke. Ternyata
Madura. Oh. Oke. Oh jadi, oke. Oke, karena backgroundnya orang tua yang bercerai ya, Bu ya. Nah tadi kata Bu ini dikembalikan lagi ke orang tua. Betul. Fungsi kita adalah mendidik. Jadi solusi yang paling tepat tadi ibu konsisten terus dia cari solusinya, diolok, dikumaha, ibu memfungsikan diri ibu sebagai teman. Hey Besti, kan dia abi masuk itu favorit Demon guys. Sahabatku bareng. Nah, ada. Oke, kalau begitu ibu sudah memanggil, ibu sudah tadi merasa bersalah dan sebagainya. Ini Bu yang kita akan gunakan. Nah, kalau dihukum dia udah kebal katanya Bu. Ya. Nih, dari 5 restitusi ini mana yang paling tepat kira-kira dari kasus Bu Susi ini? Sebagai manajer, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah atau penghukum? Kalau anaknya udah backgroundnya kayak itu, tadi kalau kata Bu Im, kembalikan aja ke orang tuanya. Salah satunya benar, kira-kira maksudnya kemana? Termasuk sebagai teman. Oke, betul. Nih kita berfungsinya sebagai teman aja Bu. Gak apa-apa nak, kamu lingkungannya seperti ini, kamu seperti itu orang tuanya, orang tua kamu bercerai gak apa-apa, itu ada nasib. Tapi kalau orang tua kamu seperti itu, lingkungan kamu seperti itu, apakah kamu mau seperti itu? Anak-anak bisa berpikir nggak boleh seperti itu? Kira-kira bisa, bisa berpikir. Ya, jadi bahkan di Golden Age ini, usia 6 sampai 12 atau 13 tahun ya, dia teh harus attitude-nya dulu, Makanya di Jepang dari kelas 1 sampai kelas 3 dia belajar attitude dulu. Kumaha cara mentas. Kan cara mentas di urang mah 2 kliuk, ayo. Gitu kan? Ayo di Jepang mah teh cacakan jalan sepi, 2 kliuk we heula membuka tangan. Nah, berarti yang kita butuhkan maksudnya yang dia butuhkan untuk saat ini adalah teman Bu, karena saya pikir anak ibu yang kelas 1 itu tidak mempunyai teman yang bisa diajak berbuat kebaikan. Lamun berbuat kesalahan mah banyak. Gitu. Direstitusi aja Bu, ibu fungsinya sebagai teman. Ya, ada lagi? Mungkin ada lagi sob? Bu Ina? Ya, Bu Yani? Bu Ren ada? Bu Sus? Bu Ina? Ada? Bu Isi? Scroll masih googling? Ya, Bu Nok? Nggak? Bu Yun? Cakap? Bu? Nggak ada? Bu Nak? Cakap? Bu Im? Ya, oke. Jika ada pertanyaan Ibu dan Bapak Guru tentang budaya positif ini, ya, silakan kita berdiskusi kembali dalam kelompok ini supaya kita bisa atau dapat memecahkan masalahnya bersama-sama. Jangan sampai ibu dan bapak guru memberikan satu hukuman verbal sehingga anak kita yang harusnya kita didik jadi trauma. Ada anak yang trauma sehingga ke sekolah berbulan-bulan? Ada. Karena trauma. Traumanya di mana? Yuk kita cari. Karena kita adalah memberi solusi. Ya, kita adalah manajer, kita adalah teman, kita adalah ayah 5 pokoknya. Ya, ayah 5. Siap Bu? Oke. Karena waktunya sudah cukup, saya pikir mungkin diskusinya nanti kita lanjutkan di grup belajar di Konver, kelompok belajar. Ya, hatur nuhun, hapunten anu kasuhun.
sim kuring kerjasama dengan usaha pamitan kusim kuring ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.